monumen Bishop John Roy Hooper. Nah, Mr. Hooper ini seorang rohaniawan yang sangat-sangat baik sekali. Dermawan, pintar, dan semuanya ada di dalamnya. Tapi karena satu saja peristiwa yang dia melanggar, akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, jangan skip, nonton terus. Kakak akan tunjukin di mana rumahnya, di mana gerejanya, dan di mana dia dibakar. Oke, jangan skip, nonton terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk kita lanjut. Halo semua, kembali lagi bersama Kak Ika Tulit Gede. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, kali ini kakak mau sharing ke kalian cerita dan fakta yang betul-betul terjadi. Nah, cerita ini sangat menarik sekali. Seorang pendeta, seorang uskup, pendeta, dan rohaniawan dulu dipanggil. Nah, itu dihukum, dibakar hidup-hidup karena melanggar peraturan. Serem kan? Nah, jangan skip ya, nonton terus karena kakak akan tunjukin di mana rumahnya, gerejanya, dan di mana dia dibakar. Jangan skip, nonton terus, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk kita lanjut. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, seperti adik-adik dan kawan-kawan lihat ya, di belakang sana tuh, di belakang kakak, di samping kakak itu. Nah, ini monumen Bishop John Roy Hooper. Nah, Mr. Hooper ada melanggar sedikit peraturan di gereja. Jadi dengan beberapa kali dia dihukum, dipenjarakan, dan akhirnya mereka memberi keputusan untuk dibakar hidup-hidup. Nah, serem ya kan? Nah, begitulah adik-adik dan kawan-kawan. Ini seorang rohaniawan yang sangat-sangat baik sekali. Dermawan, pintar, dan semuanya ada di dalamnya. Tapi karena satu saja peristiwa yang dia melanggar, akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, jangan skip, nonton terus. Kakak akan tunjukin di mana rumahnya, di mana gerejanya, dan di mana dia dibakar. Oke, jangan skip, nonton terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk kita lanjut. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, di belakang kakak ini tuh, nah tuh di belakang itu. Nah, itu Mr. Hooper tinggal pada tahun 1500-an, early, kayaknya kakak udah tulis tapi ke dalam tas ini lagi hujan lagi. Nah, itulah di tahun 1500-an Mr. John Hooper tinggal di rumah di belakang kakak ini. Kakak akan putar kameranya, dan adik-adik dan kawan-kawan bisa lihat rumahnya Mr. John Hooper yang melanggar peraturan, pendeta yang melanggar peraturan dan dihukum dibakar hidup-hidup. Nah, kakak coba memutar kameranya, dan adik-adik dan kawan-kawan bisa melihat rumahnya ya. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, inilah rumah Mr. Roy John Hooper. Nah, itu sudah lihat tuh. Nah, ini rumahnya dulu di tahun 1500-an. Nah, tuh 1500-an itu berapa tahun sudah tuh. Nah, ini masih ada di sini. Di sini rumahnya nih, kawan-kawan dan adik-adik. Nah, lihat, kita ke depan dan deketin lagi ya. Nah, sekarang rumah ini seperti rumah bishop-bishop, rumah uskup-uskup. Kalau di Church of England bilang, nah itu sudah. Nah, kita tidak boleh masuk ke dalam, kita cuma di luar. Dan hari ini seperti adik-adik dan kawan-kawan lihat ya, hujan tuh. Kakak paksa-paksa ke sini untuk melihat rumah ini karena unik ceritanya. Nah, itu sudah, ini rumahnya John Bishop waktu dia berkarya sebagai pendeta di gereja Gloucester. Nah, itu sudah. Nah, kita lanjut, kita lihat di mana gerejanya ya. Yuk kita ke depan dan kita lihat gerejanya, di mana dia berbakti dan bekerja di gereja itu. Yuk kita ke sana. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, serem kan kalau didengar seorang pendeta dibakar hidup-hidup karena melanggar peraturan. Nah, adik-adik dan kawan, bayangin aja ya, bayangin kalau melanggar peraturan dibakar hidup-hidup. Wow, pendeta-pendeta harus hati-hati tuh kalau ngomong, jangan menghakimi. Karena di sini kakak baca semalam tuh ya kan, kakak pelajari kalau seorang pendeta di sini cuma mendoakan, bukan menghakimi. Kalau Anda mulai menghakimi, akhirnya apa?
dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. No. Sekarang ini tidak dibakar hidup-hidup, tapi mereka akan dipenjarakan. Karena John Hooper sebelum mereka membakar dia, dia dipenjarakan beberapa kali. Dan katanya di dalam cerita itu ya kan, waktu dia dibakar sampai 3 kali. Karena bakaran pertama gagal, kedua gagal, dan ketiga kali baru bisa terbakar. Nah itu sudah adik-adik dan kawan-kawan, serem ya kan. Nah sekarang kakak menuju, tadi itu kan rumahnya, sekarang kakak menuju ke gereja, di mana gereja itu gereja pertama di England ya katanya, karena gereja ini John Hooper yang mendirikan. Dan gereja ini juga dulu Anglican, bukan Katolik, dan mereka tukar ke Church of England karena dulu Katolik kuat di sini. Dan John Hooper itu dulu uskup loh adik-adik dan kawan-kawan, dan dia menukar menjadi Protestan. Makanya dia kayaknya melanggar sedikit peraturan di gereja itu, makanya mereka mau membunuh dia. Takut ya, bunuh dengan apa? Dibakar. Nah sekarang kakak udah sampai di depan gereja ini. Jangan skip ya, yuk kita ke sana dan lihat gerejanya waktu dia bekerja dan melayani di sini. Yuk. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, sekarang kakak sudah berada di depan gereja di mana Mr. Hooper melayani umatnya, ya. Nah, nanti kakak balikin kameranya dan kalian bisa lihat. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, ini sudah gereja di tahun 1500-an, di mana Mr. Hooper melayani semua umatnya di sini. Nah, ini namanya Santa Mary de Lode. Nah, itu sudah. Nah, ini mereka sudah perbaharui nih yang di depan ini. Mereka perbaharui di tahun 1900-an katanya. Awal 1900-an. Ini diperbaharui pintunya, semuanya dicat begini. Nah, kalau kita lihat di sampingnya, gereja ini sangat-sangat tua. Karena gereja ini didirikan pada tahun 1500-an. Nah, tuh bayangin. Nah itu 1500-an, iya. Nah, itu. Nah, ini di sampingnya ada adik dan kawan-kawan, dan kakak akan menuju di mana pendeta Roy Hooper dihukum, dibakar hidup-hidup. Nah, itu adik-adik dan kawan-kawan. Nah, ini kakak menuju ke depan dan melihat di depan sana di mana pendeta Hooper dihukum. Yuk kita ke depan dan kita lihat di depan sana. Nah, lihat tuh adik-adik. Sebelum kakak tutup, nah lihat tuh jendelanya tua-tua semua. Karena 1500-an ya adik-adik dan kawan-kawan. Nah, ini tidak pernah dirubah, cuma di depannya tadi mereka upgrade sedikit. Nah, tuh lihat tuh. Tuh. Nah, kan masih tua-tua sekali. Nah, tuh. Nah, itu sudah. Yuk kita ke depan dan kita lihat di mana John Hooper dibakar hidup-hidup, di mana tempatnya. Yuk kita ke depan dan kakak tunjukin di depan sana yuk. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, sekarang kakak sudah berada di pertengahan antara mana tuh gerejanya di mana tuh, di depan sana. Tunggu kakak putar ininya ya. Nah, kakak berada di pertengahan antara gerejanya di mana dia melayani sebagai uskup atau bishop selama bertahun-tahun di sini. Dan kakak akan menuju ke tempat di mana dia dihukum dan dibakar ya. Nah, kita ke sana dan kita lihat yuk. Nah, hari ini puji Tuhan ya kan, matahari mulai keluar. Tadi itu ya ampun, gerimis-gerimis, baju kakak pun sudah basah. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, sekarang kakak sudah berada di mana mereka bakar John Bishop. Nah, itu dia. Nah, tempat inilah di mana orang berkumpul di sini nih adik-adik dan kawan-kawan. Bayangin aja dulu itu di depan-depan situ tuh, di depan sini ini masih hutan-hutan ya kan. Dulu tahun 1500-an itu masih hutan-hutan. Nah, liatin, bayangin aja. Jadi monumen ini mereka dirikan setelah dia dibakar. Nah, ini memang betul-betul terjadi adik-adik dan kawan-kawan. Karena melanggar peraturan adik-adik dan kawan-kawan. Dia dihukum 2 kali dipenjarakan. Nah, setelah itu dia masih stubborn, dia masih mau merubah
peraturan-peraturan di gereja menjadi sebagai tukar peraturan sedikit lah maksudnya. Nah, disitulah makanya gereja memutuskan bahwa dia harus dibakar hidup-hidup karena melanggar peraturan. Nah, itu dia. Nah, ini sekarang kakak sudah memutar, nanti kakak akan di depannya. Nah, itu semua bahasa-bahasa Inggris yang lama, jadi kakak nggak understand, tapi kakak udah pelajari semalam bahwa ceritanya memang unik sekali. Nah, itu sudah adik-adik dan kawan-kawan. Nah, ini dia monumennya si John Bishop. Nah, ini sudah adik-adik dan kawan-kawan, ini dia. Bayangin aja ya adik-adik dan kawan-kawan, dia seorang pendeta, seorang pastor, bishop atau uskup, dia mau mewartakan apa yang ada di Alkitab. Dia merubah sedikit saja peraturan di peraturan gereja itu, dan dia mulai menghakimi. Makanya orang-orang tidak suka dengan dia. Dia dipenjarakan 2 kali, dan akhirnya setelah 2 kali dipenjarakan, dia masih tetap pada pendiriannya menghakimi orang, dan pokoknya tidak mengikuti peraturan, akhirnya dibakar di sini. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, lihat tuh. Ini dia tempatnya di mana dia dibakar hidup-hidup, adik-adik dan kawan-kawan. Dan katanya waktu dia dibakar, api itu tidak menyala, dibakar 1 kali, tidak mati. Nah, baru kedua kali tidak mati juga, yang ketiga kali baru dia mati angus. Nah, bayangin aja ya adik-adik dan kawan-kawan. Nah, ini monumennya, ini di mana dia dibakar. Dan tidak jauh dari sini itu rumahnya. Nah tuh, rumahnya. Bayangin aja istrinya melihat dari jendela itu bahwa suaminya dibakar di sini. Bayangin. Nah tuh, karena melanggar peraturan. Nah, itu sudah. Jadi adik-adik dan kawan-kawan, kakak mundur ke belakang, dan adik-adik bisa lihat diagram John Bishop, kehidupannya selama dia. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, sekarang kakak mau tunjukin grafiknya ya, selama dia melayani di kota ini, di Gloucester ini. Jadi kakak mau tunjukin gerejanya, tempat tinggalnya, dan tempat pembakarannya, tidak jauh. Jadi nanti kakak tunjukin ke kalian, dan adik-adik semua bisa bayangin ya, bisa bayangin gimana perasaan istrinya waktu dia dibakar. Nah, kakak muterin ini videonya dan kakak tunjukin ya. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, seperti adik-adik dan kawan-kawan lihat ya. Nah tuh itu di depan sana itu gereja di mana dia melayani ya. Nah, ini tempatnya dia dibakar. Oke. Nah, ini tempat di mana dia dibakar nih adik-adik dan kawan-kawan. Nah, kan enggak jauh ya kan. Nah, ini monumennya, dan di sana di depan sana tuh yang di sini tuh gereja yang dia melayani, atau dia bekerja sebagai pastor, pertama sebagai uskup dan bishop, dan merubah menjadi pendeta. Nah, itu sudah. Nah, ini ingat ya, ini tempat yang dia dibakar. Nah, sekarang kakak mau nunjukin di mana dia tinggal. Nah, itu sudah rumahnya. Bayangin adik-adik dan kawan-kawan. Nah, ini rumahnya. Bayangin adik-adik dan kawan-kawan, waktu dia dihukum, dibakar hidup-hidup, istrinya melihat dari jendela sana. Nah, ini rumahnya. Ini di mana dia dihukum, dibakar hidup-hidup, dan di sana gerejanya. Nah, jadi tidak jauh sekali adik-adik dan kawan-kawan, lihat tuh. Nah, begitulah manusia ya kan. Sedikit saja kesalahan, yang dulu yang kita buat baik-baik, tidak diingat lagi. Seperti orang bilang, seperti air bersih, 1 nila aja jatuh, semua jadi warnanya jadi hilang. Cuma setitik nila, semua hancur berantakan. Nah, itu sudah. Jadi di sini beginilah adik-adik, kalau melawan atau ini dulu nih tahun 1500 dia cuma melanggar peraturan, akhirnya dibunuh di sini. Lihat tuh. Nah, itu sudah. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Lain waktu baru kita sambung balik. Jangan lupa ya adik-adik dan kawan-kawan, like, komen, dan subscribe. Dadah semua, dadah.